Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kompetensi teknis bagian bahasa Indonesia, yaitu soal nomor 21 sampai dengan 30. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal P3K Guru SD yang terbaru. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup PPK Guru SD Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Link untuk tryout ini juga ada di deskripsi video ini juga. Jadi sambil menonton sambil bisa melihat deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama, yaitu nomor 21. Belajarlah dengan tekun. Kalimat di samping merupakan contoh kalimat. Jawabannya adalah E, imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung intonasi imperatif yang dalam ragam tulis biasanya diberi tanda seru. Contohnya, belajarlah dengan tekun, tertib di dalam kelas. Jadi imperatif itu tandanya itu diberi tanda seru. Nah, di sini ada beberapa kalimat, ada aditif, deklaratif, integratif, interjektif. Ini juga ada di modul guru belajar P3K Guru SD. Soal nomor 22, cerita rakyat terbagi dari berbagai jenis seperti mite, sage, legenda, dan fabel. Di bawah ini yang merupakan cerita rakyat jenis mite adalah yaitu yang D, Dewi Sri. Mite yakni cerita tentang suatu kepercayaan, misalnya tentang para dewa, contohnya Dewi Sri, Jagatarup, Nyi, Roro Kidul. Kalau Roro Jonggrang ini kan lebih ke legenda. Siput dan Kancil ini fabel, Keong Mas juga fabel, Lutung Kasarong ini juga, ini bukan fabel tapi lebih ke sage atau juga bisa legenda. Jadi jawabannya adalah yang itu adalah Dewi Sri. 23. Dalam kaidah kebahasaan, penulisan teks non-fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Di antara salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah kesepadanan. Di bawah ini manakah kalimat yang menunjukkan kesepadanan? Yaitu yang B, kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Pembahasannya, kesepadanan itu predikat-predikat yang digunakan dalam kalimat harus sepadan. Jika predikat pertama menggunakan predikat aktif, maka predikat kedua juga harus menggunakan predikat aktif. Tidak boleh berlawanan. Kami sudah lama mengajukan, ini kan aktif, usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya, ini juga aktif. Kalau dilihat di sini diajukan ini kan pasif, dan di sini aktif, berarti ini tidak sepadan. Sedangkan yang C ini pasif, ini juga aktif, berarti ini bukan sepadan. Yang D mengajukan ini aktif, disetujui adalah pasif, bukan sepadan. Yang E menyetujui ini aktif, sedangkan diajukan adalah pasif, jadi bukan sepadan. Jadi yang merupakan kalimat yang kesepadanan adalah yang B, yaitu mengajukan ini aktif, menyetujui juga aktif. Soal nomor 24, menjelaskan kepada pembaca tentang suatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Pernyataan tersebut merupakan fungsi IC, yaitu yang C, yaitu explain. IC yang telah disusun oleh penulis memiliki fungsi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kemampuan berpikir dan pemahaman pembaca. Kusmiaton tahun 2010 telah memberikan gambaran mengenai fungsi IC. Di sini ada 6. Untuk yang pertama, eksploratif, ini melakukan eksplorasi atas respon individu terhadap peristiwa, fenomena, ide, atau gagasan tertentu. Persuasi, yaitu mengajak pembaca untuk meyakini opini penulis. Explain, yaitu menjelaskan kepada pembaca tentang suatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal. Compare, di sini membandingkan dan mengontraskan dua atau lebih ide. Showing, menunjukkan tentang bagaimana sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu hal atau fenomena. Describe, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan dan menawarkan solusinya. Jadi yang di sini ada tadi menjelaskan kepada pembaca tentang suatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal. Ini adalah pada bagian atau fungsi IC sebagai explain.
Ini. Soal nomor 25, di bawah ini yang bukan unsur intrinsik puisi adalah yaitu yang C, sudut pandang. Puisi sebagai salah satu karya kreatif yang diwujudkan dalam bentuk bahasa mempunyai unsur-unsur yang dapat ditelusuri. Berikut ini unsur yang tergolong unsur intrinsik puisi. Yang pertama tema, rasa, nada, amanat, diksi, imagery, pusat pengisahan, gaya bahasa, ritme atau irama, dan yang terakhir adalah rima atau sajak. Nah, sudut pandang ini kan bukan puisi, tetapi cerita atau novel, bisa prosa, itu sudut pandangnya. Ada sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau di unsur intrinsik puisi, sudut pandang ini tidak termasuk. 26. Namaku Dewi Anggraini, lahir di Majalengka 12 Desember 1997. Aku adalah anak kedua dari 5 bersaudara, buah dari pasangan Dimas Koswara dan Nyimas Ratuwangi. Dewi adalah panggilan akrabku. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahku seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda, sedangkan ibuku adalah seorang guru di sebuah madrasah sanawiyah tak jauh dari rumah. Sejak kecil ayah selalu menasihatiku agar rajin beribadah, bersikap jujur dan baik terhadap sesama. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks, yaitu faksi. Teks faksi merupakan teks yang ceritanya berbentuk kisah berbasis kejadian sebenarnya. Jenis teks faksi diantaranya biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir, dan cerita-cerita dari kitab suci. Dan teks di atas adalah contoh autobiografi. Sedangkan autobiografi sendiri adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang pengalaman, riwayat atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil sampai keadaannya sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi ini adalah merupakan teks faksi, yaitu contoh dari autobiografi. Soal nomor 27, orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga merupakan fungsi komunikasi yaitu yang B, melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesamanya, sehingga timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, timbul sikap memilih, menyortir, dan akhirnya mengambil keputusan dengan siapa ia berteman hidup selamanya. Dan akhirnya setelah menikah maka akan mempunyai anak, dan anak itu akan diajari lagi seperti yang didapat oleh orang tuanya. Maka fungsi komunikasi yaitu melangsungkan kehidupan. 28. Jika dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks isi dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hal apalagi yang dapat didapatkan dari penggunaan teks isi kecuali, yaitu yang E, teks isi dapat menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadi suatu peristiwa atau fenomena. Isi dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Jadi bukan peristiwa atau fenomena. Mengapa yang E? Karena kan ini kan ada kata-katanya lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide. Namanya ide itu kan berarti bisa dikarang dan bisa ditambah-tambah. Tapi kalau peristiwa atau fenomena ini kan tidak bisa, ya kenyataan, karena peristiwa atau fenomena itu kan kejadian nyata, jadi tidak bisa dibuat-buat atau dikembangkan ide yang lebih, seperti itu. 29. Salah satu unsur dalam suatu cerita adalah adanya alur. Alur cerita sendiri pun terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh adalah tahap, yaitu yang B, rising action. Alur cerita terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tahap pengenalan, tahap pemunculan konflik atau rising action, tahap konflik memuncak, turning point atau klimaks, tahap konflik menurun, anti klimaks, tahap penyelesaian atau resolution.
Jadi tahap yang ditandai dengan adanya ketegangan itu adalah pemunculan konflik atau rising action. Tahap pemunculan konflik merupakan tahap yang dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Soal terakhir nomor 30. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kebahasaan teks fantasi kecuali, yaitu yang B menggunakan sudut pandang tokoh ketiga. Pembahasannya, cerita fantasi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut: menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, dan tentunya ini adalah menggunakan dialog. Jadi yang bukan adalah menggunakan sudut pandang tokoh ketiga. Cukup sekian penjelasan untuk kompetensi teknis bagian bahasa Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video yang lain, nantikan dan subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update pembahasan berikutnya. Untuk video yang lain bisa ditonton di 2 video atas ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.